Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak, Ibu, dan pemirsa TV UPI. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ya, senang sekali kita dapat berjumpa di program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran IPA dengan tema ekosistem, yaitu mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada materi ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan penggolongan hewan beserta jenis makanannya, memberikan contoh 3 hewan berdasarkan jenis makanannya, menelaah ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya, dan mengemukakan ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, sekarang kalian sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang coba kalian duduk dengan rapi dan silahkan sediakan alat tulisnya. Kita akan mulai pembelajaran. Pada kesempatan ini, kita akan belajar IPA dengan tema ekosistem. Yang akan dijelaskan oleh Ibu sekarang adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan pembelajaran ini agar kalian mampu menyebutkan penggolongan hewan beserta jenis makanannya. Yang kedua, mampu memberi contoh hewan beserta jenis makanannya. Dan yang ketiga, mampu mengemukakan ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang, Ibu akan bertanya, siapa yang sudah tahu tentang ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya terdiri dari 3 golongan. 1. Herbivora. 2. Omnivora. 3. Karnivora. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan yang termasuk jenis herbivora dapat memakan bagian tumbuhan seperti daun, biji, batang, dan juga umbi-umbian. Dengan kata lain, hewan yang memakan daun-daunan, umbi-umbian, biji-bijian saja tanpa memakan daging disebut sebagai hewan herbivora. Hewan yang termasuk atau tergolong dalam kelompok herbivora adalah 1. Bangsa burung. Contohnya, burung nuri, burung kakatua, burung beo, merpati, dan betet. 2. Bangsa mamalia atau hewan menyusui
Contohnya, kuda, sapi, kerbau, kambing, kelinci, dan kijang. Bangsa serangga. Contohnya, walang sengit, belalang, capung, dan kutu daun. Hewan mamalia yang memakan tumbuhan memiliki gigi seri yang tajam, tidak bertaring, dan gigi gerahamnya bergelombang. Gigi geraham pada hewan herbivora memiliki kegunaan untuk dapat menggiling rumput dan dedaunan yang keras. Sementara gigi seri berguna untuk memotong makanan. Contohnya, hewan herbivora pemakan rumput dan pemakan dedaunan yaitu kuda, sapi, kerbau, dan kambing. Contoh hewan herbivora pemakan biji-bijian yaitu burung pipit, kakatua, dan merpati. Adapun ciri-ciri hewan herbivora diantaranya yaitu 1. Memakan rumput atau dedaunan yang lain. 2. Biasanya berkembang biak dengan pipipar atau beranak. 3. Umumnya merupakan kelompok hewan mamalia atau menyusui. 4. Hidup secara berkelompok. 5. Mempunyai gigi seri untuk memotong dan geraham yang lebar untuk mengunyah daun. 6. Termasuk dalam golongan hewan yang mempunyai tulang belakang. 7. Umumnya merupakan hewan darat. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kambing, kelinci, gajah, jerapah, dan zebra. Kemudian, yang kedua adalah golongan hewan karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau memakan hewan lainnya. Jadi, hewan-hewan yang memakan daging saja atau memakan hewan lainnya disebut sebagai hewan karnivora. Hewan karnivora biasanya mendapatkan makanan dengan cara berburu. Mereka dikenal sebagai pemburu aktif. Hewan ini biasanya memiliki gigi taring yang tajam yang berguna untuk mencabik-cabik dan memotong daging. Ada beberapa jenis hewan karnivora. Berikut ini contoh jenis hewan karnivora, di antaranya adalah 1. Bangsa burung. Misalnya burung elang, raja wali, dan burung hantu. 2. Bangsa serangga. Misalnya nyamuk, laba-laba, dan sebagainya. 3. Bangsa mamalia. Misalnya harimau, singa, dan serigala. 4. Bangsa reptil. Misalnya ular, komodo,
cicak, dan bunglon. 5. Bangsa ikan, misalnya ikan hiu, ikan piranha, dan ikan arwana. Burung pemangsa biasanya memiliki paruh yang tajam dan cakar yang kuat yang berguna untuk mencengkram mangsanya. Mempunyai paruh yang kuat dan juga dapat mencabik-cabik daging mangsanya. Ada juga burung bango yang bentuk paruhnya memiliki rongga di bagian bawahnya yang berguna untuk menjaring ikan. Adapun ciri-ciri hewan karnivora, yaitu 1. Memiliki kuku atau cakar yang tajam. 2. Memiliki gigi taring yang berperan sebagai untuk merobek daging. 3. Merupakan pelari cepat untuk mengejar serta memburu mangsanya. 4. Beberapa karnivora seperti ular memiliki racun yang dapat melemahkan mangsanya. 5. Burung karnivora memiliki paruh yang tajam. Contoh hewan karnivora adalah kucing, anjing, serigala, burung elang, buaya, ikan hiu, singa, dan komodo. Golongan hewan ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lainnya. Jadi, hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan lainnya atau daging disebut omnivora. Contoh hewan omnivora: 1. Musang. 2. Ayam. 3. Babi. 4. Itik. 5. Burung jalak. Dan 6. Kutilang. Ciri-ciri hewan omnivora yaitu: 1. Memakan tumbuhan dan daging. 2. Memiliki sistem pencernaan yang kompleks. 3. Mempunyai gigi tajam di bagian depan. 4. Mempunyai gigi yang datar di bagian belakang. Contohnya, hewan omnivora adalah ayam, rakun, monyet, gorila, babi, paus, dan lumba-lumba. Dari pemaparan materi barusan, mari kita ambil kesimpulan bersama bahwa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3 golongan. 1. Herbivora. 2. Karnivora. Dan ketiga adalah omnivora. Nah, sekarang kalian sediakan kertas 1 lembar sebagai evaluasi. Buat menjadi 4 kolom. Kolom ke-1 kalian tulis nomor. Kolom kedua kalian tulis nama hewan. Kolom ketiga tulis jenis makanannya. Dan kolom keempat kalian tulis golongan. Nah, itu silahkan kalian kerjakan.
Terima kasih. Baik, itu tadi materi hari ini yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana, sudah paham? Sekian pertemuan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap hari Senin dan Kamis pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di TV UPI Edukasi Generasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.